Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Novia Putra Madania dengan NIM 220300166. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti dengan NIM 22030010050. Perkenalkan, nama saya Damara Gusta dengan NIM 2203010072. Perkenalkan, nama saya Eva Fitri dengan NIM 2203010016. Perkenalkan, nama saya Sini Nobela dengan NIM 2203010010. Perkenalkan, nama saya Susan Parma Ayu Lestari dengan NIM 2203010034. Perkenalkan, nama saya Poni Panelia dengan NIM 2203010003. Baik, di sini kami akan mewawancarai Ibu Sria selaku guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 1 Lingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Haji. Kini mewawancarai Ibu selaku guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Lingga. Perkenalkan, nama saya Nur Baiti. Bu, saya izin bertanya. Pertanyaannya, berapa lama Ibu mengajar di SMP 1 Lingga? Kalau Ibu mengajar di SMP 1 Lingga itu dari tahun 97, dari honor, berarti sampai sekarangnya udah 25 tahun. Perkenalkan Bu, nama saya Novia Putra Madania. Saya ingin bertanya, selama Ibu mengajar di sekolah itu, apa saja permasalahan yang ditemukan pada pembelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia itu, bahan ajar bahasa Indonesia itu kan terlalu rumit, ya, pertama. Kemudian perkembangan bahasa itu sekarang masih di sana kan masih menggunakan bahasa Melayu, yaitu bahasa ibu. Jadi itu yang membuat sulit anak-anak itu menggunakan bahasa Indonesia. Perkenalkan, Bu, nama saya Susan Parma Ayu Lestari. Saya ingin bertanya, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi kalau untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu akan membuat siswa itu lebih fokus dalam belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan metode-metode yang terbaru. 3. Perkenalkan, nama saya Eva Fitri. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang apakah fasilitas dan sarana di sekolah sudah memadai dan apa hambatan. Kalau untuk di SMP 1 Lingga, sarana prasarananya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kurang memadai. Hambatannya itulah tadi, karena kurangnya alat peraga. Kalau di bahasa Indonesia juga harus ada alat peraga, jadi kurangnya di alat peraganya. Perkenalkan, Bu, nama saya Poni Panelia. Saya mau bertanya kepada Ibu, bagaimana peraturan permasalahan dalam kurikulum tersebut? Kalau untuk kurikulum 2013 lebih istilahnya lebih aktifnya guru. Dia lebih untuk memprioritaskan untuk supaya siswa itu aktif, inovatif dan kreatif. Jadi siswa itu dikatakan tidak juga hanya menerima, tapi mereka juga harus aktif. Tapi lebih aktifnya lagi guru. Perkenalkan, nama saya Damara Gusta. Bagaimana sistem penerapan kurikulum tersebut? Jadi kalau untuk kurikulum 2013, guru diminta untuk dapat mendorong minat siswa supaya mereka aktif, inovatif dan kreatif, ya. Jadi sehingga bisa mencapai kompetensi diri dan lebih menekankan ke karakter mereka. Apa saja kekurangan dan kelebihan dari kurikulum tersebut? Jadi kalau untuk kelebihan kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pendidikan karakter, kemudian memungkinkan siswa itu lebih aktif, lebih inovatif dan kreatif. Kemudian juga proses penilaiannya dilakukan di semua aspek. Dan untuk kekurangannya, kebanyakan guru itu masih kurang memahami kerangka dasar, ya, dalam dan struktur kurikulum yang serta ketidakcukupan waktu, karena di kurikulum 2013 itu lebih banyak ceramahnya. Memang diwajibkan guru itu inovatif kreatif dengan menggunakan berbagai macam metode, tapi anak-anak lebih, apalagi pembelajaran bahasa Indonesia, mereka lebih banyaknya kita harus
jelaskan lagi begitu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, permasalahan apa yang sering didapati oleh Ibu selaku guru terhadap kurikulum ini? Kalau untuk ini masalahnya itulah tadi guru masih kurang memahami kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Kemudian lagi ketidakcukupan waktu karena muatan isi itu terlalu banyak. Jadi kita tuh lebih banyak menjelaskan. Jadi untuk waktu ketidakcukupan waktu kalau untuk terkadang untuk kita mengevaluasi dia diatur betul waktunya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, dalam menerapkan sistem pendidikan, metode apa yang sudah Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan di antara metode tersebut mana yang lebih sering digunakan? Metode, kalau untuk metode itu banyak yang digunakan. Yang pertama itu metode audio diulang, kemudian produktif langsung, metode partisipatif, kemudian metode ceramah, metode tematik, diskusi, kemudian metode kerja kelompok yaitu small group work ya. Tapi kebanyakan digunakan itu metode diskusi, kemudian metode kerja kelompok kecil yaitu small group work. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap siswa terhadap metode pembelajaran selanjutnya, pembelajaran yang digunakan? Kalau untuk pembelajaran tadi, metode tadi itu diskusi dan metode kerja kelompok itu mereka sangat antusias karena itu membuat mereka lebih kreatif ya, mereka lebih senang bekerja sama seperti itu daripada mereka dengan metode-metode lainnya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau untuk proses pembelajaran seringnya yang digunakan itu media gambar karena mereka walaupun sudah SMP tapi mereka lebih senang dengan menggunakan media gambar. Bu, bagaimana gambaran permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia ditinjau dari faktor materi pembelajarannya? Kalau untuk gambaran itu siswa kurang minat dalam membaca, jadi sehingga materi pembelajaran itu harus ibu pantau terus. Jadi mereka itu kalau untuk disuruh membaca itu agak kurang. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu menangani siswa yang kurang mengerti tentang materi yang Ibu sampaikan, khususnya pada pelajaran bahasa Indonesia? Kalau untuk pendekatan, ibu akan adakan pendekatan secara pribadi atau juga pendekatan saintifik. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa saja faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami oleh siswa? Nah, tadi ibu sudah memberikan jawaban juga, yang faktor utamanya itu kurang minatnya membaca bagi siswa. Jadi dalam bahasa Indonesia itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih ditekankan itu kan harusnya minat membacanya, tapi mereka lebih kurang minat dalam membaca. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa aktif? Jadi untuk membuat mereka aktif, saya lebih senang membuat media gambar dengan menggunakan PowerPoint. Jadi mereka lebih antusias dalam belajar kalau digunakan PowerPoint. Baik Bu, bagaimana usaha Ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Untuk membuat kelas tetap kondusif, Ibu akan membuat kesepakatan bersama siswa, yaitu misalnya mereka kalau seandainya berikut atau tidak melaksanakan membuat tugas akan diberi hukuman. Kemudian apabila mereka mengerjakan tugas cepat daripada yang ibu berikan, akan diberikan hadiah. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana gambaran kondisi minat baca siswa pada saat ini? Kondisi minat baca siswa pada saat ini sudah ibu katakan tadi, kurang untuk minat bacanya, sehingga pembelajaran itu kurang maksimal. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, karakter apa saja yang ingin Ibu munculkan dalam pembelajaran?
karakter yang ingin Ibu munculkan dalam pembelajaran yaitu mengembangkan potensi dasar dalam diri siswa, kemudian membangun dan membekali siswa itu menjadi generasi emas yang bisa menghadapi dinamika perubahan di masa akan datang. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi kendala bagi guru dalam menerapkan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia? Kesulitan yang dialami guru dalam evaluasi yaitu kesulitan membuat instrumen penilaian proses, kemudian lagi guru kesulitan mengembangkan instrumen dalam membuat soal tes. Satu lagi nilai akhir itu tidak ditentukan oleh hanya kami guru bahasa Indonesia tapi oleh semua guru juga. Baik Ibu, itu saja pertanyaan dari kelompok kami. Kami mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Ibu. Dan terima kasih atas jawaban yang sudah Ibu berikan kepada kami semua. Kami mengucapkan Sama-sama, Ibu juga mengucapkan terima kasih karena adik-adik semua sudi datang ke rumah Ibu. Semoga sukses. amin. Jadi sesuai yang diinginkan. Amin.